Perkenalkan, nama saya Priliani Esrianti Putri, saya dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan kaidah kebahasaan dalam novel sejarah dan nilai-nilai dalam novel sejarah. Kaidah kebahasaan yang berlaku pada novel sejarah adalah 1. Menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Contohnya adalah A. Prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Yang B. Dalam banyak hal, Gajah Mada bahkan sering mengemukakan pendapat-pendapat yang tidak terduga dan membuat siapapun yang mendengar akan terperangah, apalagi bila Gajah Mada berada di tempat berseberangan yang melawan arus atau pendapat umum dan ternyata Gajah Mada terbukti berada di pihak yang benar. Yang kedua, menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis atau temporal, seperti sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. Dan contohnya adalah A. Setelah juara gulat itu pergi, sang adipati bangkit dan berjalan tenang-tenang masuk ke kadipaten. Yang B. Sejak sekarang kau sudah boleh membuat rancangan yang harus kau lakukan, Gagak Bongol. Sementara itu, di mana percandian yang akan dilakukan? Aku usahakan malam ini sudah diketahui, jawabnya. Yang ketiga, menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau kata kerja material. Contohnya adalah, di depan Ratu Bisuni, Gayatri, yang berdiri, Sri Gitarja duduk bersimpuh. Emban tua itu melanjutkan tugasnya. Kali ini untuk Sekar Kedaton Dyahwiyat yang terlihat lebih tegar dari kakaknya, atau boleh menjadi merupakan penampakan dari isi hatinya yang tidak bisa menerima dengan tulus pernikahan itu. Ketika para ibu ratu menangis yang menulari siapapun untuk menangis, Dyahwiyat sama sekali tidak menitikkan air mata, manakala menatap segenap wajah yang hadir di ruangan itu. Yang hadir dan melekat di benaknya justru wajah Rakrian Tanca. Ayunan tangan Gajah Mada yang menggenggam keris di dada prajurit tampan itu masih terbayang melekat di kelopak matanya. Yang keempat, menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh pengarang. Misalnya, mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, menuturkan. Contohnya adalah A. Menurut sang patih, Galeng telah periksa seluruh kamar Syah Bandar dan ia telah melihat banyak botol yang berat dan benda-benda yang tidak ia tahu namanya dan gunanya. Yang B. Riung Samudra menyatakan bahwa ia masih bingung dengan semua penjelasan Kedit Gali tentang masalah itu. Yang kelima, menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh atau kata kerja mental. Misalnya, merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, mentakan, menganggap. Contohnya adalah A. Gajah Mada sependapat dengan jalan pikiran Senopati Enggon. Yang B. Melihat itu, tak seorang pun yang menolak karena semua berpikir Pati Gajah Mada memang tak mampu dan layak berada di tempat yang sekarang pegang. Yang keenam, menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Contohnya adalah, yang mana surat itu? Ampun, Gusti Adipati, Patik takut maka Patik bakar. Surat apa Nyi Gede? Lontar ataukah kertas? Dan kalung dan cincin mas semua bermata zamrud dan mutiara, bukan? 7. Menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Contohnya adalah, Gajah Mada mempersiapkan diri sebelum berbicara dan menebar pandangan mata menyapu wajah semua pimpinan prajurit, pimpinan dari satuan masing-masing. Dari apa yang besar harus mengakui wibawa yang dimiliki Gajah Mada jauh lebih besar dari wibawa Jayanegara. Sri Jayanegara masih bisa diajak bercanda, tetapi tidak dengan Patidaha Gajah Mada.
sang pemilik wajah yang amat beku itu. Kemudian, mengidentifikasi nilai-nilai dalam novel sejarah. 1. Nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat, peradaban, atau kebudayaan. Sebagai contoh, dan bila orang mendarat dari pelayaran, entah jauh, entahlah dekat, ia akan berhenti di suatu tempat beberapa puluh langkah dari dermaga. Ia akan mengangkat sembah di hadapnya, berdiri setelah baginda. Sebuah tugu batu berpahat dengan prasasti peninggalan Sri Erlangga. Bila ia meneruskan langkahnya, semua sama jalanan besar yang dilaluinya. Jalanan ekonomi sekaligus militer. Ia akan selalu berpapasan dengan pribumi yang berjalan tenang tanpa gegas, sekalipun di bawah terik matahari. Nilai budaya dalam kutipan yang barusan dibaca adalah nilai budaya timur yang mengajarkan hidup tenang, tidak terburu-buru, segala sesuatu harus dihubungkan dengan alam. Yang kedua, nilai moral atau etik. Nilai moral atau etik adalah nilai yang dapat memberikan atau memancarkan petuah atau ajaran yang berkaitan dengan etika atau moral. Sebagai contoh, juga sang Adipati Tuban Arya Tegal Tumanggung Wilwatikta tidak bebas dari ketentuan Mahadewa. Sang Hyang Widi merestui barang siapa punya kebenaran dalam hatinya, jangan khawatir, kepala desa kurang tepat jawabku kiranya. Ketakutan selalu jadi bagian mereka yang tidak berani mendirikan keadilan. Kejahatan selalu jadi bagian mereka yang mengingkari kebenaran, maka melanggar keadilan. Dua-duanya busuk, dua-duanya sumber keonaran di atas bumi ini. Dan ia teruskan kewejangan tentang kebenaran dan keadilan, dan kedudukan di tengah-tengah kehidupan manusia dan para dewa. Nilai moral dalam kutipan bacaan tersebut adalah ketakutan yang membela kebenaran sama buruknya dengan kejahatan, karena sama-sama melanggar keadilan. Yang ketiga, nilai agama. Nilai agama yaitu nilai-nilai dalam cerita yang berkaitan atau bersumber pada nilai-nilai agama. Sebagai contoh, kala itu tahun 1309, segenap rakyat berkumpul di alun-alun. Semua berdoa, apapun warna agamanya, apakah Siwa, Buddha maupun Hindu, semua arah perhatian ditunjukkan dalam satu pandang ke Purawaktra yang tidak dijaga terlampau ketat. Segenap prajurit bersikap sangat ramah kepada siapapun, karena memang demikian sikap keseharian mereka. Lebih dari itu, segenap prajurit merasakan gejolak yang sama oleh duka mendalam atas gering yang diderita Kertarajasa Wayadarhana. Nilai agama dalam kutipan tersebut tampak pada aktivitas rakyat dari berbagai agama mendoakan Kertajasa Wayadarhana yang sedang sakit. Keempat, nilai sosial. Nilai sosial yaitu nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antara individu dalam masyarakat. Sebagai contoh, sebagian besar pengantar sumbangan, pria, wanita, tua dan muda, menolak disuruh pulang. Mereka bermaksud menyumbangkan tenaga juga. Maka jadilah dapur raksasa pada malam itu juga. Menyusul kemudian datang bondongan gerobak mengantarkan kayu bakar dan minyak-minyakan, dan api pun menyala dalam berpuluh tungku. Dalam kutipan tadi, nilai sosial tampak pada tindakan menyumbang dan kesediaan untuk membantu pelaksanaan pesta perkawinan. Yang kelima, nilai estetis. Nilai estetis yakni nilai yang berkaitan dengan keindahan, baik keindahan struktur pembangunan cerita, fakta cerita, maupun teknik penyajian cerita. Sebagai contoh, betapa megah dan indah bangunan itu karena terbuat dari bahan-bahan pilihan. Pilar-pilar kayunya atau semua bagian dari tiang saka berlandar bahkan sampai pada usuk diraut dari kayu jati pilihan dengan perhitungan bangunan itu sanggup melewati waktu puluhan tahun. Bahkan diharap bisa tembus lebih dari
100 tahun. Tiang saka diukir indah warna-warni. Kakinya berasal dari bahan batu merah penuh pahatan. Ukir mengambil tokoh-tokoh pewayangan atau tokoh yang pernah ada bahkan masih hidup. Bangunan itu berbeda-beda bentuk atapnya, pun demikian dengan bentuk wajahnya. Halaman 3 istana utama itu diatur rapi dengan sepanjang jalan ditanami pohon tanjung, kesara, dan cempaka. Melingkar-lingkar di halaman adalah tanaman bunga perdu. Nilai estetis dalam kutipan tersebut terkait dengan teknik penyajian cerita. Teknik yang digunakan pengarang adalah teknik showing atau deskriptif. Teknik ini efektif untuk menggambarkan suasana, tempat, waktu, sehingga pembaca dapat membayangkan seolah-olah menyaksikan dan merasakan sendiri. Sekian pembahasan materi dari saya. Jika ada tutur kata yang kurang mengenakan dan kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih.